Selamat siang, Ibu Natalia. Selamat siang, Ibu Glo. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nat? Baik, Ibu. Wah, luar biasa. Ibu Natalia, posisi di mana sekarang ya? Di Merauke, Ibu. Oh, di Merauke. Bagaimana sinyal di sana, Ya. Bu? Aman? Sinyal kebetulan saya di Merauke di bagian pedalaman, Bu. Jadi kalau Oh, karena pakai bagasi, jadi kalau ada angin atau ada kabut hujan, dia hilang muncul, Bu. oke. Saya berharap saat kita melakukan supervisi coaching di hari ini, jaringan Ibu semua berjalan lancar ya, Bu ya. Oke. Nah, Ibu Amin, Bu. Natalia, di hari ini kita akan melakukan supervisi coaching. Ya, Ibu Natalia siap? Siap, Nana? Siap, Ibu. Oke, kira-kira Ibu Natalia mau mengajak siapa nih untuk bergandengan dengan Ibu? Untuk kali ini saya mengajak Ibu Maria Agatha Ayang untuk bersama-sama dengan saya sebagai coach, Ibu. Oke, baik. Berarti Ibu ini siap ya untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Oke, saya izin share ya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, kelihatan ya? Iya, Bu. Sudah kelihatan. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang ada dari rubrik penilaian, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Jadi saya akan membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Nah, kira-kira Ibu ada di kompetensi yang mana nih, Bu? Dari ketiga rubrik yang ada di layar. Iya, Bu. Terima kasih. Kriteria yang ingin saya kembangkan pada saat supervisi ini mungkin di kriteria mendengar aktif, Bu. Di mana di sini saya berada di yang ketiga, Bu. Yang ketiga ya, mendengarkan aktif. Iya, Yang Bu. ketiga berarti nanti Ibu bebas dari judgement dan asumsi dan juga dari asosiasi ya, Bu ya. Oke. Iya, Ibu. Nah, Ibu dari ketiga ini bagian mana nanti, Bu, yang Ibu saya ingin amati? Yang kriteria mendengar aktif, Bu. Yang kriteria mendengarkan aktif. Oke, baik. Iya, Bu. Tadi Ibu bilang ada di poin yang ketiga ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu Natali terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Penilaian saya berharap setelah melakukan supervisi ini, saya bisa meningkatkan begitu, Bu, kriteria mendengarkan aktif saya ini untuk mungkin sampai pada kriteria yang keempat, bebas judgement, asumsi dan asosiasi. Begitu, Bu. Oke, baik. Berarti ada peningkatan ya yang setelah kita melakukan supervisi hari ini ya. Oke, baik, Ibu. Boleh kita mulai supervisinya, Ibu? Saya stop share ya. Ya, Ibu, bisa. Oke, saya Ya, izin Bu. stop share ya, Bu ya.
Iya, Bu. Ya, Mbak. Kata malam. Kata malam tanggal 10. Sudah tunggu saya, Kak. Aslan. Ya, baik. Selamat siang, Bu Ayang. Selamat siang, Bu Natali. Ya. Apa kabarnya, Bu? Luar biasa baik, Bu. Cuma ya ada masalah-masalah sedikit ini di kelas, Bu. Oh iya, saya kemarin buat Ibu bertemu dengan saya lalu ada menyampaikan ini. Cuma kemarin kebetulan saya ada dalam kesibukan, Bu, lagi print soal, jadi saya kayak tidak menanggapi Ibu. Saya mohon maaf. Lalu hari ini saya baru bisa menghubungi Ibu lewat virtual ini, pertemuan virtual ini begitu. Kira-kira kemarin itu masalah yang tadi Ibu juga sudah sampaikan, kabarnya agak kurang baik karena mungkin ada masalah itu ya, Bu. Masalah apa itu Betul. yang Ibu hadapi? Ya, Baik. Baik, jadi begini ceritanya, Bu Nat. Tidak apa-apa, Kak, Bu. Kalau saya cerita agak panjang. tidak apa-apa, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih sekali Bu Natali sudah mau mendengarkan. Memang kemarin itu saya ada masalah sedikit di dalam kelas. Saya ingin cerita dengan Bu Natali. Cuma karena mungkin kita punya kesibukan masing-masing. Terima kasih Bu Natali masih ingat. Jadi menghubungi saya hari ini. Jadi begini Bu, kemarin itu di dalam kelas seperti biasa sebelum belajar saya kasih tahu dulu sama anak-anak bahwa tidak boleh main HP sembarang dalam pembelajaran kecuali saya kasih instruksi sebagai guru atau Bu. Jadi kan ini kan peraturan baru Bu. Sebelumnya itu di sekolah kami tidak boleh bawa HP ke sekolah. Cuma baru di semester ini anak-anak jadi boleh bawa HP. Jadi setiap kali awal pembelajaran tuh saya kasih tahu ke anak-anak biar jadi kesepakatan bersama begitu Bu. Begini tiba-tiba pas lagi mengajar, yang lainnya juga lagi fokus, lagi diskusi begitu-begitu. Tiba-tiba anak ini dia ke belakang pegang HP, angkat telepon. Baru saya panggil dia, kenapa kamu bisa telepon di dalam kelas? Begini dia malah suruh saya yang tunggu. Dia bilang, tunggu Bu, saya terima telepon dulu. Dia kode begitu. Baru saya heran lagi dan dia, baru saya panggil dia. Saya panggil dia, dia maju, baru saya tanya, yang gurunya ini siapa? Kamu ke saya? Baru begini dia cuma bingung. Baru saya bilang, ingat tadi kesepakatan di awal apa? Tidak boleh main HP selama pembelajaran kalau tidak ada instruksi. Begini, dia bilang, oh iya, sorry mem, soalnya tadi itu panggilan mendesak. Baru saya bilang, terima telepon di dalam kelas kah? Baru saya ini apa di depan? Baru bunga kah? Baru begini dia bilang, aduh, iya mem betul, saya lupa. Nah, sesuai dengan peraturan, memang kami punya SOP, jadi yang anak-anak tidak boleh menggunakan handphone sembarang gitu di luar memang waktu pembelajarannya. Jadi saya suruh anak ini dia serahkan handphone tersebut ke wali kelasnya untuk nanti disita. Karena memang ada di SOP itu harus disita selama 1 bulan. Cuma saya rasa kayak ini kayak mengganggu pikiran saya begitu Bu. Nanti gimana kalau terulang lagi ke depan? Padahal saya rasa saya sudah kasih kesepakatan kelas baru, kenapa bisa begitu? Sebenarnya di luar kelas ini juga biasa ada yang curi-curi begitu Bu, curi-curi main-main HP. Tapi saya pikir itu kan orang masih menghargai saya sebagai guru karena masih sembunyi-sembunyi. Tapi kemarin ini dia balik tanya lagi ke saya, jadi saya heran sekali. Tunggu, tunggu Bu, saya terima telepon dulu. Ah, sibuk sekali Anda. Saya rasa begitu Bu. Aduh, mohon maaf kalau saya cerita agak panjang ini Bu. Tidak apa-apa, Bu. Bisa
Berarti tujuannya Ibu menghubungi saya dalam percakapan ini itu tujuannya seperti apa, Bu? Iya, tujuannya itu saya ingin sharing kepada Ibu sih, bagaimana ya caranya untuk bisa bikin supaya anak-anak ini sadar bahwa handphone itu kita harus simpan selama pembelajaran karena itu bisa ganggu. Kalau seandainya ada keperluan juga kan bisa izin dulu begitu. Apalagi sudah ada kesepakatan kelas tapi tidak bisa dijalankan dengan penuh komitmen. Mungkin Ibu punya solusi kah? Kira-kira saya harus buat apa di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu efektif, anak-anak juga tidak main-main HP terus gitu, Bu. Baik, Bu. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tujuan kita adalah untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif ya, terkait dengan budaya positif tadi yang Ibu sudah sampaikan. Baik, Bu. Tadi kan Ibu sudah bilang Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, terus mencoba untuk langsung menegurnya, namun seperti yang Ibu ceritakan sempat sampai bilang Ibu untuk sabar dulu karena teleponnya urgent dan sebagainya. Eh, Kira-kira nih Bu, selain kesepakatan kelas itu, eh, apa hal-hal apa yang Ibu lihat yang dapat membuat siswa atau peserta didik ini memiliki kesadaran? Karena tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa bagaimana supaya anak ini memiliki kesadaran. Kesadaran yang seperti apa begitu? Iya, sebenarnya saya juga bingung, Bu, karena saya rasa biar anak-anak punya kesadaran ini, ya itu saya buat kesepakatan kelas dan semua anak juga ada di situ. Cuma kalau ditanya kira-kira apa lagi yang bisa dibikin selain itu, mungkin handphonenya saya bisa tahan dulu ke apa ya, Bu? Atau saya buat kalau peraturan yang lain lagi, takutnya nanti melanggar, jadi mungkin handphonenya bisa diletakkan dulu kah di meja guru kah apa ya? Nanti jadi saya juga bisa lihat, anak-anak juga bisa lihat, anak-anak tetap boleh akses, tapi dalam pengawasan. Mungkin kayak begitu Kak Pak. Menurut Ibu bagaimana itu? Eh, Ya baik, luar biasa ya apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Pendapat Ibu terkait itu, saya mau kembali bertanya kepada Ibu. Kira-kira eh, apa yang tadi Ibu sampaikan itu, kira-kira kalau Ibu terapkan itu bisa berdampak kepada peserta didik bahwa dia akan aktif dalam pembelajaran begitu sehingga kesepakatan kelas yang awalnya sudah disepakati dia bisa lakukan dan memiliki kesadaran kah? Kalau saya pikir sebenarnya Bu, kalau tahan HP itu sih tidak menambah keyakinan di anak-anak ini sih, tapi mungkin dalam sementara ini bisa kapas sementara sambil untuk awal-awal ini tahan dulu di depan, nanti anak-anak bisa ambil HP-nya lagi kalau memang butuh dengan izin, atau saya bisa tambahkan kesepakatan kelas yang baru Kak Pak ya. Karena mungkin kemarin memang di kesepakatan itu tidak ada, saya kasih tahu kalau memang ada telepon yang urgent itu harus bikin apa. Saya baru bilang kalau anak-anak ini tidak boleh pegang main HP di dalam pembelajaran. Mungkin dia pikir, ah, saya kan tidak main, saya kan angkat telepon urgent. Mungkin seperti itu juga Kak, apa ya Ibu ya. Mungkin di keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya belum jelas, bisa saya perbaiki lagi atau selalu sepakati kembali di setiap pertemuan. Uh, Baik Bu, luar biasa Ibu sudah mencoba untuk bagaimana seperti yang Ibu katakan tadi itu pendapat dari Ibu untuk merevisi kesepakatan kelas tadi. Kira Bu, untuk merevisi itu kan kita perlu mungkin dukungan seperti itu. Kira Ibu perlu dukungan seperti apa atau dukungan apa yang dapat mendukung Ibu untuk merevisi kesepakatan kelas supaya anak ini bisa melaksanakan atau memiliki kesadaran diri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama begitu Bu. Baik. Kira-kira dukungannya seperti apa? Kalau menurut saya mungkin dukungan yang saya butuhkan pasti karena ini dua arah ya Ibu ya, antara guru dan murid. Jadi kayaknya saya butuh dukungan dari setiap murid yang hadir di situ untuk sama-sama bisa menyepakati kira-kira nanti saya harus kasih tahu dulu dampaknya apa kalau dilanggar keyakinan kelas ini. Saya kayaknya
harus kemarin mungkin di peraturan kelas itu baru saya saja yang mengajukan, anak-anak tinggal sepakat-sepakat ikut-ikut saja. Kayaknya selanjutnya harus datang juga dari murid Kak, Pak. Mungkin begitu Kak, Pak. Ya, baik Bu. Yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kesepakatan tadi mungkin karena Ibu yang langsung sampaikan, tawarkan kepada ini, jadi mungkin peserta hanya mengiyakan saja. Dari percakapan kita nih Bu, kira-kira akhirnya apakah Ibu sudah mendapatkan apa yang akan Ibu lakukan begitu mungkin Bu? Iya, kayaknya saya sudah dapat ini Bu. Terima kasih sekali Bu. Saya jadi sudah terbayang langkah selanjutnya. Kayaknya di pembelajaran selanjutnya saya harus bangun komitmen lagi sama-sama dan anak-anak, di mana nanti kesepakatan itu bukan dari saya sendiri, tapi juga datang langsung dari anak-anak. Jadi kita bisa dua pihak saling mendengarkan. Terima kasih Bu Natali sudah Ya, baik. mendorong saya untuk menemukan solusinya ini. Baik, terima kasih juga untuk Ibu yang sudah berbagi kepada saya mengenai masalah Ibu. Saya bersyukur kalau memang bisa membantu Ibu untuk Ibu menemukan sendiri solusi yang dari masalah Ibu. Baik Bu, kira-kira dari yang tadi Ibu katakan apa yang akan Ibu lakukan, kira-kira yang akan Ibu lakukan rencana untuk merevisi atau menyepakati kembali itu kapan akan Ibu lakukan? Iya, karena ini kejadiannya kan kemarin tuh Bu, saya hanya dapat kelas itu tuh 1 minggu sekali. Jadi mungkin di minggu depan waktu saya masuk ke kelas ini lagi. Tapi kayaknya bagus juga kalau saya tiap kelas yang saya masuki juga saya bikin kesepakatan ini Kak. Pak. Jadi saya pikir mungkin secepatnya bisa besok Kak kalau saya ada kelas lagi. Baik Bu, Ibu sudah berkomitmen untuk membuat kesepakatan, maksudnya membuat rencana itu secepatnya ya Bu. Iya Bu. Kira-kira Bu, saya mau bertanya kembali kepada Ibu, tujuan percakapan kita hari ini, kira-kira apakah menurut Ibu sudah tercapai sesuai dengan Ya. apa yang Ibu harapkan tadi untuk memecahkan masalah Ibu? Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi saya dari percakapan ini juga tadi kan awalnya saya ingin ketemu solusi, kira-kira saya harus buat apa. Jadi sekarang ini saya sudah tahu, saya sudah ketemu solusinya harus buat apa, dan saya sudah tahu lagi langkah-langkah yang baiknya harus saya lakukan segera. Terima kasih banyak Bu Natali. Saya senang sekali bisa cerita-cerita nih dengan Bu Natali dan ketemu solusinya. Baik, terima kasih juga Ibu. Saya merasa lega, senang juga mendengar karena Ibu merasakan bahwa senang begitu setelah saya juga tadi sempat was-was jangan sampai Ibu tidak senang malah bingung seperti itu. Tapi Ibu berkata bahwa Ibu sudah merasa senang, saya juga merasa senang Bu. Namun Bu, supaya setelah nanti Ibu melakukan, Ibu punya rencana langkah-langkah untuk perbaikan pembelajaran yang lebih efektif itu, mungkin nanti Ibu bisa sharing-sharing lagi bagaimana pencapaiannya, apakah berhasil atau tidak, atau seperti itu supaya kita sama-sama lagi bagaimana untuk mengatasinya. Tapi semoga apa yang Ibu akan lakukan semoga berhasil. Gitu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Natali. Pasti nanti saya kabarkan lagi bagaimana perkembangan anak ini dan kelas saya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Ibu. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oke, luar biasa Ibu Natali. Oke, Bu Natali, bagaimana perasaannya setelah melakukan supervisi tadi? Perasaannya Ibu Natali bagaimana? Ibu Natali alami bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya sementara melakukan coaching tadi, percakapan tadi Bu, saya merasa senang karena melatih juga kemampuan saya untuk melakukan coaching. Selain itu saya juga dalam melakukan coaching itu sambil ingat-ingat nih tadi kriteria saya ini, jadi saya harus mencoba untuk bagaimana terus mendengarkan aktif begitu. Oke, baik. Jadi yang saya rasakan saya merasa senang Bu. Oke, apa yang membuat Ibu Natali merasa bahwa Ibu Natali sudah melakukan demikian, mendengarkan aktif?
Saya merasa saya sudah mendengarkan aktif karena ini menurut saya ya Bu, nanti mohon direvisi kembali. Eh, Menurut saya sudah mendengarkan aktif karena dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Agatha, saya bisa menangkap kata kuncinya dan menggali kembali apa dukungan atau hal-hal apa yang harus dibuat sehingga Ibu Ayang ini bisa menemukan langkah-langkah dan solusi, komitmen serta rencana tindak lanjutnya. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, luar biasa ya, Ibu Natali sudah mampu untuk melakukan supervisi kepada Ibu Ayang tadi ya, sudah mampu melakukannya dengan luar biasa. Oke, saya izin share screen terkait dengan rubrik percakapan coaching. Terlihat di layar, Bu Natali? Terlihat ya. Oke, Terlihat, terlihat Bu. oke. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya tadi? Silakan Ibu. Oke, jadi tadi Ibu Natali sebelum kita melakukan memulai atau tadi, Ibu Natali memilih kriteria mendengarkan aktif dan Ibu ada di posisi yang ketiga, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Nah, kira-kira Ibu Natali dari pengamatan tadi kira-kira apakah Ibu sudah bebas dari judgement, dari asumsi dan juga dari asosiasi? Atau mungkin, sudah meningkat seperti itu? Menurut saya mungkin saya sudah bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi dan menurut saya Bu saya sudah meningkat. Maaf ya Bu, agak pede sedikit meningkat dari yang ketiga naik yang keempat. Karena Oke. saya di sini ya tidak memberikan judgement atau memberikan langsung solusi kepada coach saya. Lalu saya menangkap emosi yang sudah sampaikan Ibu Agatha, saya tidak larut dalam masalahnya seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu sudah bebas dari judgement dan asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari, coaching-nya tadi ya, Ibu, ya. Oke, izinkan saya, menyampaikan pengamatan saya tadi pada saat melakukan, coaching. Jadi tadi pada saat tadi di tengah-tengah itu, Ibu sudah menemukan kata kunci untuk, mengajukan pertanyaan, cuman di tengah tadi, Ibu kalau tidak salah tadi menanyakan dampak. Ya, bertanya di lebih awal, dampak ketika, mereka, ketika HP-nya dikumpul, itu yang saya tangkap tadi, Ibu belum menggali, menggali potensi atau solusi yang akan dihadapi, oleh Ibu Ayang tadi. Namun, Ibu kembali ke jalur, ya, kembali menggali pertanyaan berdasarkan kata, kunci tadi dan juga, menanyakan komitmen, rencana, bahkan tadi saya mendengarkan ada kesimpulan di akhir. Itu yang, ingin saya, sampaikan kepada, Ibu. Nah, bagaimana, pendapat Ibu Natali, setelah, mendengarkan apa yang saya sampaikan? Ya Bu, terima kasih. Setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, saya pikir kembali benar Bu, karena memang tadi saya ada menanyakan apa dampak dari apa yang dilakukan. Tapi mungkin Bu, menurut saya maksudnya saya berpikir bahwa dampak yang pertama yang saya tanyakan itu untuk dampak yang tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Ayang bahwa mungkin bisa ya Bu kalau saya mengumpulkan HP itu ya. Sehingga maksud saya bahwa saya ingin menanyakan kira-kira itu menurut Ibu berhasil atau tidak nantinya. Lalu saya berpindah pada menanyakan pendukung itu aset dukungan yang bisa dilakukan. Jadi mungkin benar seperti yang Ibu bilang bahwa ada 2 kali saya menanyakan dampak di dalam coaching saya begitu, Bu. Terima Oke. kasih. Oke, bagaimana, dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang, yang Ibu Natali akan lakukan untuk meningkatkan,
untuk meningkatkan supervisi coaching ini? Untuk meningkatkan coaching, bagaimana melakukan coaching ini, untuk kriteria sendiri mungkin, berikutnya saya akan coba meningkatkan untuk bagaimana Ibu melakukan supervisi kepada saya untuk kriteria, pertanyaan berbobot mungkin, Bu. Lalu kalau dalam tahapan coaching-nya, yang saya dapatkan di sini mungkin saya lebih memperhatikan lagi supaya dampak seperti yang tadi saya, tanyakan kepada coach saya itu, tidak perlu untuk saya tanyakan 2 kali atau berulang, seharusnya saya lebih menggali lagi bagaimana, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi yang akan saya tingkatkan lagi di yang berikutnya, supervisi berikutnya mungkin mendengarkan aktif kembali dan juga pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik. Oke, baik Ibu Natalia, luar biasa ya, semoga ke depannya, lebih baik lagi dalam melakukan, supervisi, banyak hal yang kita harus pelajari bersama. Oke, Ibu Natalia, terima kasih, waktunya di hari ini. Saya harap, latihan coaching-nya, latihan supervisinya, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri Ibu Natali. Oke, Bu Natali, terima kasih Ya, waktunya. Bu, izin, Bu. Ibu, Ya, iya. Bu, nanti kalau setelah saya, mau meningkatkan itu, apakah saya boleh menghubungi Ibu lagi, Bu, untuk, melakukan supervisi kembali, Bu? oke, boleh sekali Bu Natali. Mungkin kita bisa atur waktunya, kira-kira kapan Ibu Natali untuk melakukan coaching lagi supaya kompetensi yang ada pada diri Ibu Natali lebih meningkat lagi dan bahkan bisa berbagi, berdampak bagi banyak orang. Kira-kira kapan Baik, Ibu? Bu. Minggu depan? Eh, Setelah saya iya, minggu depan, Bu. Mungkin supaya Oke, agar saya bisa meningkatkan kemampuan dalam melakukan coaching ini, Bu. Jadi oke, nanti baik. saya hubungi Ibu hari apa ya? Oke, berarti saya tunggu Ibu Natali untuk menghubungi saya. Oke, Bu Natali, terima kasih Iya, waktunya. terima kasih, Bu.